Shalom Jemaat IFJF Medan. Saya percaya sebagian besar di antara kita tengah melakukan social distancing. Apa sih social distancing itu? Social distancing adalah himbauan yang dianjurkan oleh pemerintah agar setiap kita boleh menghindari pusat-pusat keramaian. Gunanya apa? Agar setiap kita boleh terhindar dari virus COVID-19. Maka dari itu, IFJF Medan akan melakukan ibadah online yang bisa kita ikuti sama-sama di akun YouTube-nya IFJF Medan. Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk boleh sama-sama subscribe channel YouTube IFJF Medan agar kita boleh mengikuti online service IFJF Medan. Buat TYC, jangan lupa hari ini jam 5 sore kita akan mengadakan TYC online service melalui Instagram Live. Nah, buat yang belum follow akunnya TYC, yuk wajib banget follow @TYC IFJF Medan. So, jangan lupa hari ini jam 5 sore TYC online service. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persepuluhan ataupun persembahan, bisa dikirimkan melalui nomor rekening ini. Dikarenakan di bulan April ini pemerintah masih menghimbau kita untuk melakukan social distancing, maka dari itu ibadah Jumat Agung kita akan dilakukan dengan format ibadah online. Ibadah ini akan dilayani oleh Bu Mita dan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Dan saya menghimbau setiap Bapak Ibu untuk boleh mempersiapkan roti dan anggur dari rumah masing-masing. Dan hari Minggunya kita akan mengadakan ibadah resurrection dengan format ibadah online juga yang akan dilayani oleh Pastor Indra. TYC Camp yang rencananya diselenggarakan di bulan April terpaksa kita undur nih gengs, dikarenakan anjuran pemerintah untuk melakukan social distancing. But don't be sad, karena ini cuma diundur, bukan dibatalkan. So, mari kita berdoa sama-sama biar keadaan di kota ini boleh segera pulih dan kita boleh melaksanakan TYC Camp kita. Ibadah IFJF Kids juga akan dilakukan dengan format ibadah online. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak yang berusia di bawah 12 tahun, kami menghimbau untuk boleh mengikuti ibadah IFJF Kids format online melalui channel YouTube IFJF Jakarta. Demikianlah warta untuk sepekan. Enjoy the service. Shalom jemaat Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur sekali kita boleh kembali beribadah melalui kebaktian online ini. Dan di saat yang bersamaan juga kita bersyukur atas pengorbanan Yesus di kayu salib yang melepaskan kita dari belenggu-belenggu dosa dan juga segala kutuk. Pagi hari ini mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Saya mau ngajak kita semua untuk menyiapkan hati kita, pikiran kita. Kami bersyukur Tuhan Yesus pagi hari ini Tuhan. Thank you Lord Jesus. Sebuah harapan baru dalam tangan-Mu, tak pernah ragu. Secercah cahaya menerangi jiwaku. Ku tahu Tuhan memanggil namaku. Kaulah alasanku hidup, Kau beri kekuatan baru, masa depanku ada dalam tangan-Mu. Sebuah harapan baru dalam tangan-Mu, tak pernah ragu. Secercah
Tuhan, oh panggil namaku. Bersama-sama katakan, Kaulah alasanku hidup, Kau beri kekuatan baru, masa depanku ada dalam tangan-Mu. Betapa besar, betapa besar Kau Yesus, tiada terukur kasih-Mu. Setiap nafasku ada dalam tangan-Mu. Alasanku hidup, Kau beri kekuatan baru. Katakan masa depanku, masa depanku ada dalam tangan-Mu. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa besar kasih-Mu, tiada terukur kasih-Mu. Setiap nafasku ada dalam tangan-Mu. Setiap nafasku, setiap nafasku ada dalam tangan-Mu. Setiap nafasku Tuhan, setiap nafasku ada dalam tangan-Mu. Bersama-sama kita menyembah Tuhan saat ini. Mari angkat penyembahanmu pagi hari ini. Mari hampiri hadiratnya. Mari ucapkan syukurmu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami sembah, kami sembah Kau Tuhan. Oh, kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. How great is your love, how marvelous the cross. You paid with your blood just to set me free.
Jesus, you hold the key to my heart. I give you my life, my everything. Let's sing it out. How great is your love, how marvelous the cross. You paid with your blood just to set me free. Now Jesus, you hold the key to my heart. I give you my life, my everything. I give you my life, my everything. I give you my life, my everything. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kita hari ini bisa ibadah online di rumah kita masing-masing dalam rangka memperingati Jumat Agung. Mari jemaat Tuhan kita berdoa bersama-sama pada saat ini. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kesempatan yang luar biasa kalau kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing untuk memperingati Jumat Agung pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami, Engkau melindungi kami dan memberkati setiap kehidupan kami. Terpujilah namamu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, namamu ditinggikan, namamu yang dipermuliakan. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami, bahkan untuk ibadah ini ke dalam tanganmu ya Bapa. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akan deklarasikan greater blessing kita bersama-sama. Saudara yang ada Alkitab atau e-Bible, pegang di tangan kanan kita akan nyatakan bersama-sama. Siap saudaraku? Oke, 3, 2, 1. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciple. Greater blessing. Haleluya. Puji nama Tuhan. Amin. Haleluya. Pagi hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Mita. Karena itu saya berikan kesempatan untuk Ibu Mita bisa menyampaikan isi hatinya dalam setiap kebenaran firman Tuhan untuk ibadah Jumat Agung pada saat ini. Silakan. Selamat pagi semuanya, jemaat FGF Padang dan FGF Medan. Senang sekali bisa bertemu online dengan saudara-saudara semuanya. Hari ini kita bersyukur bersama keluarga kita saat ini di rumah kita masing-masing bisa memperingati kematian Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Bagi seseorang yang meninggal, biasanya pesan yang terakhir itu adalah pesan yang penting. Demikian juga pesan yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya dalam perjamuan makan terakhir. Pesan yang dikatakan kepada murid-muridnya itu pesan yang selalu boleh diingat oleh murid-muridnya, termasuk saudara dan saya. Mari kita baca bersama-sama apakah pesan itu di 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang.
Jadi message pada pagi ini adalah perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Do this in remembrance of me. Khususnya dalam keadaan seperti ini, saudara-saudara, saat pandemi corona ada di mana-mana di seluruh dunia, kita boleh mengingat, dimulai dari bukan saja mengingat, tetapi percaya akan kuasa darah Yesus dalam hidup saudara dan saya dan keluarga kita masing-masing. Darah Yesus yang sudah ditumpahkan di kayu salib 2000 tahun yang lalu, yang kuasanya sama sampai saat ini juga, yang mengampuni dosa-dosa saudara dan saya, sehingga kita beroleh keberanian untuk menghampiri tahta kasih anugerahnya. Kita bisa ditebus oleh darah Yesus, kita memperoleh kehidupan melalui darah Yesus. Darah Yesus boleh menyembuhkan sakit penyakit kita, darah Yesus melindungi, darah Yesus menguasakan segala kuasa iblis dan maut. Jadi ini yang saya lakukan saat saya mengambil perjamuan kudus, saat saya mengambil cawan perjamuan kudus, saya akan renungkan, ingat hal ini, dan saya akan doakan dengan pengertian kuasa dari darah Yesus yang sudah dilakukan dalam hidup saya. Dan saya percaya saat kita benar-benar merenungkan dan berdoa dengan penuh pengertian, maka kuasa darah Yesus itu akan kita alami semuanya, tidak ada yang mustahil. Kemudian kita akan melihat, saudara-saudara, ya, bagaimana saat Yesus juga mengingatkan murid-muridnya, saat dia memecahkan roti dan memberikannya kepada murid-muridnya, maka hal ini juga yang harus saudara dan saya selalu ingat. Jadi saya juga melakukan hal yang sama saat saya mengambil roti dan memakan roti itu melambangkan tubuh Yesus, maka saya mengenang dan mengingat bahwa Yesus sudah memecahkan tubuhnya, membagikan bagi orang banyak. Maka dia adalah teladan yang sempurna dalam hidup saya, memimpin iman saya, di mana saya juga belajar sharing my life, membagikan hidup saya kepada yang lain. Jadi akhir-akhir ini Tuhan ingatkan kembali akan apa yang dia lakukan bagi saudara dan saya, bagi orang banyak. Mari kita baca dalam Lukas 9 ayat 57 sampai 58 bersama-sama. Di sini dikatakan, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Jadi akhir-akhir ini Tuhan ingatkan secara khusus kepada saya mengenai hal ini, bahwa saudara, sepertinya aneh ya, karena mula-mula itu di tengah jalan seseorang bertanya kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Jawaban Yesus sepertinya aneh. Dia malah menjawab bahwa serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Apa maksudnya di sini? Artinya Yesus mengingatkan bahwa kalau engkau mau mengikut aku, menjadi muridku, maka kemanapun engkau pergi, sama seperti Yesus waktu itu sebagai anak manusia, waktu Yesus masih hidup di bumi, tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya Yesus itu bahkan tidak punya waktu atau kurang untuk beristirahat, tidak merasa nyaman, saudara. Yesus meninggalkan kenyamanannya karena dia selalu diikuti orang banyak yang mengharapkan kesembuhan, mujizat dari dia. Bahkan bukan cuma itu, dia dikejar orang, dicari kesalahannya, berusaha untuk ditangkap dan dibunuh. Waktu nyaman Yesus, saya percaya cuman saat dia menarik diri dari orang banyak, dia naik ke bukit dan dia berdoa atau punya waktu pribadi bersama Bapa di surga. Maka di saat-saat seperti sekarang ini,
saya teringat akan apa yang Yesus alami. Kalau Yesus pemimpin iman kita saja nggak pernah punya rasa nyaman, maka saya percaya saudara dan saya sebagai murid-muridnya di hari-hari terakhir, di mana saya percaya semakin berjalannya waktu, bahkan mungkin tahun-tahun mendatang, saudara, hidup saudara dan saya tidak akan lagi senyaman dulu ya. Tetapi saudara, dalam keadaan seperti ini, meskipun kita merasa kurang nyaman atau tidak nyaman karena adanya perubahan-perubahan hidup ya, wabah corona akhir-akhir ini yang merubah tata kehidupan kita, tetapi marilah kita belajar seperti Yesus. Dia katakan, do this in remembrance of me. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan daku, atau menjadi peringatan akan aku. Jadi seperti Yesus ya, saat dia tidak nyaman pun dia mulai membagikan hidupnya bagi orang banyak. Maka mulai hari ini mari kita lakukan sesuatu, meskipun itu hal yang sederhana. Lakukan sesuatu buat orang lain, dimulai dari dalam rumah kita, dari keluarga kita, dan kemudian bisa kepada orang lain, kepada gerakan atau kepedulian IFGF peduli COVID-19 ya, atau kepada instansi-instansi yang lain yang Tuhan gerakkan atau taruh di dalam hati kita. Saya percaya melalui kepedulian kita yang kita lakukan masing-masing secara sederhana ya, maka akan sangat menolong pemerintah mengatasi COVID-19. Jadi kepedulian kita bisa dalam bentuk doa, tenaga, pemikiran ataupun keuangan. Mother Teresa berkata, saudara ya, if you can feed 100 people, then feed just one. Ya, jika engkau tidak bisa memberi makan 100 orang, kasih makan 1 orang saja. Saya percaya saya bisa melakukannya, saudara bisa melakukannya, bersama-sama pasti kita bisa melakukannya. Ya, inilah saatnya untuk mendukung gerakan atau kepedulian bersama tanpa mempermasalahkan siapa pencetusnya atau perbedaan-perbedaan prinsip kerja yang ada, tetapi marilah kita bangun komunikasi dan kerjasama yang baik untuk setiap hal-hal yang dilakukan. Do this in remembrance of me. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. God bless you all. Puji nama Tuhan. Ya, kita bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana mengingatkan kita untuk kita senantiasa boleh mengingat akan Tuhan, yaitu Tuhan Yesus yang sudah mati bagi kita, yang sudah mengorbankan nyawanya bagi kita, agar kita boleh hidup untuk Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus kita. Mari untuk setiap saudara, ya baik iCare leader ataupun orang tua, bisa mengambil bagian untuk memimpin, mengajak untuk anggota keluarganya untuk membagikan roti dan anggur untuk kita bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama, yaitu untuk melihat bagaimana Tuhan Yesus yang disalibkan 2000 tahun yang lalu, ya darahnya yang tertumpah, tubuhnya yang hancur di Kalvari. Dia sudah menanggung segala dosa dan kesalahan kita, bahkan sakit penyakit kita ditanggung oleh Dia di kayu salib, saudaraku. Di dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 26 dikatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kita makan roti yang melambangkan tubuh Tuhan dan minum cawan yang berisi anggur yang melambangkan darah Yesus. Dikatakan firman Tuhan berkata bahwa kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang untuk kali yang kedua. Jadi kita memberitakan kematian Yesus, salib Kristus, di mana biarlah kehidupan kita senantiasa boleh membawa akan salib Kristus itu. Mari saudaraku, kita akan berdoa bersama-sama untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini, saudaraku. Kita akan berdoa bersama-sama. Masing-masing saudara memegang rotinya di tangan kanan saudara. Kita akan makan bersama-sama dan kita akan berdoa, saudaraku. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang Kau pecah-pecahkan bagi setiap kami.
di mana kami boleh mengingat akan Engkau Tuhan, pengorbananmu Tuhan, darahmu yang tertumpah, tubuhmu yang hancur di kayu salib. Engkau lakukan semuanya untuk kami ya Tuhan, agar kami boleh dibebaskan dari segala sakit penyakit, dari segala mara bahaya, dari segala kutuk, di mana kami boleh hidup untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati tubuhmu ini, boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi kesehatan bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah namamu ya Bapa, terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan mengangkat juga cawan yang berisi anggur yang melambangkan darah Yesus di tangan kanan kita. Dan kita boleh mengucap syukur atasnya. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah perjanjian baru yang memberikan kehidupan bagi setiap kami. Bahkan darah-Mu yang mengampuni segala dosa kami, yang membebaskan kami dari segala kutuk dan sakit penyakit. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Darah-Mu yang senantiasa menjaga setiap keluar masuk kami, melindungi kami sekeluarga ya Bapa, menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara bisa letakkan cawan itu di kursi saudara atau di meja saudara. Mari kita ambil waktu sebentar untuk mengucap syukur kepada Tuhan, berdoa untuk keluarga saudara, berdoa untuk orang-orang yang saudara kasihi, agar senantiasa darah Yesus yang memagari, melindungi untuk setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu ya Bapa. Engkau melindungi setiap jemaat-Mu. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang memberikan kehidupan bagi setiap kami yang percaya. Kami terus berdoa ya Tuhan, Engkau memagari setiap kehidupan keluarga kami, jemaat-Mu ya Tuhan, keluarga demi keluarga. Engkau pagari Tuhan dengan perisai-Mu ya Tuhan Yesus. Darah-Mu yang selalu Tuhan menjaga setiap keluar masuk kami, melindungi kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, dari segala mara petaka, bahkan segala macam penyakit sampar, penyakit menular, bahkan untuk segala virus corona sekalipun juga menjauh dari keluarga kami, menjauh dari setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terpujilah namamu ya Bapa, terpujilah namamu ya Tuhan. Mari saudaraku, pada saat ini kita mengangkat tangan kita dan kita boleh menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan pada saat ini. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, berkati jemaat-Mu berlimpah-limpah pada hari ini, di mana kami boleh beribadah Tuhan untuk memperingati Jumat Agung kematian-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan melalui kuasa kematian-Mu Tuhan yang mengalir dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan membangkitkan kami, menguatkan kami ya Bapa. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang memberikan kehidupan bagi setiap kami. Berkati jemaat-Mu berlimpah-limpah pada hari ini. Pelindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna ada setiap kehidupan mereka, keluarga demi keluarga. Engkau yang terus memprotek kami, malaikat-Mu yang berkemah di sekeliling rumah kami, di tempat kediaman kami ya Tuhan Yesus. Terpujilah namamu, berkati seisi rumah yang ada. Setiap keluarga-keluarga Tuhan diberkati dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan kasih Tuhan yang berlimpah-limpah. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hidup kami, keluarga kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap jemaat Tuhan yang percaya, katakan amin bersama-sama. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. God bless you all. Bye-bye.
Demikian IFGF Medan Online Service pada hari ini. God bless you and see you next week.